Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pak Pur, Piye Mas piye? acara nyantai-nyantai ngeten iki nggih. Nggene asik men iki. Mumpung nyantai iki apa gawe acara Mas? Nggih, saged niku acara. Acarane niku kathah jane Pak Pur, tapi nggih rencang-rencang niku do sibuk karepe dhewe. Lah ya mumpung sibuk ayo nglimpe. Niki ngeten Pak Pur. Ada yang Ada apa DM ke saya, ada yang tanya itu mengenai itu loh Pak Pur, suruh minta penjelasan sedikit mengenai itu Pak Pur, kan saat kita dilahirkan itu kok ada acara seperti apa itu Pak Pur, mendem nopo. Nah itu kan apakah itu juga ada hubungan sama itu apa sedulur papat lima pancer niku. Nah itu Pak Pur, cobi nih yang DM biar rasa penasarannya terobati. Oh iya. Terima kasih untuk yang sudah DM ke kita, ke Ekspedisi Pusaka Nusantara. Ya kita akan jawab sithik-sithik wae Mas ya. Nggih Pak Pur. Nah niku nak dijelaske kan ngono Pak Pur. Mengke dugi subuh malah mboten teng kampung. Iya itu nek di Jawa kan ada apa namanya sedulur papat lima pancer kakang kawah di hari-hari. Yang itu Marlan Marti kakak kawah di hari-hari, getih pusar sedulur papat lima pancer dan bla 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 itu untuk ada tata cara seperti itu, ada yang masih meyakini seperti itu untuk melakukan sesuatu harus lewat itu sebetulnya bukan mantra tapi lebih ke tembung Mas ya. Yang pernah saya kayak teman-teman udah saya ini ya sama untuk di saat mau meditasi atau di saat itu kaitannya kan dengan itu Mas. Aku selalu mengingatkan ya. Itu sebenarnya kita karena kita kultur Jawa Mas ya, kita budaya Jawa yang kebetulan yang ditanyakan tentang itu, ya kita jawab yang ditanyakan Mas siapa itu tadi lupa Mas apa Mbak mau Mas? Mbak. Oh Mbak. Iya. Yang DM. Malah ini kok langsung merona merah kita Mbak gitu. Yang DM tuh banyak yang cewek Pak. Oh gitu. Untung orang aku saya nggak DM Mas. Iya sedulur papat lima pancer kakang kawah di hari-hari. Nah itu Marlan Marti kakang kawah di hari-hari, getih pusar sedulur papat lima pancer. Itu sebetulnya sudah ada di dalam sejak kita dikandung oleh ibu kita Mas. Berarti di dalam sudah mengiringi saat di dalam kandungan sudah ya? menemani Gitu. kita di dalam kandungan. Itu masuknya nanti itu ke dalam 4 nafsu Mas. Itu sebetulnya masuk 4 nafsu seperti luamah, amarah, sofiyah dan mutmainah. Luamah itu simbolnya hitam. Kalau di apa warna gitu Pak, warnanya hitam. Terus amarah itu warnanya merah. Iya merah identik terus merah. sofiyah itu warnanya putih. Terus mutmainah itu warnanya kekuningan. Kalau orang Jawa ngarani jeni tapi lebih kekuningan. Itu di dalam seperti yang luamah itu kan hitam Mas. Itu dia fisiklinya di dalam itu lewat usus yang akhirnya menjadi makanan kita. Kita di saat di dalam kandungan itu kan makannya bukan lewat mulut tapi lewat usus. Itu adalah simbol dari luamah. Terus simbol dari amarah itu dari darah yang warnanya merah itu. Terus simbol dari sufiyah itu namanya yang menjadi sebelum kawah, ngerti Mas, kawah bayi
kawah bayi itu ngerti? Air ketuban itu Pak. Kalau bahasa Indonesianya air ketuban. Air ketuban itu adalah simbol yang kutih Sufiah. Dan mutmainah itu adalah adi ari-ari kita. Adi ari-ari kalau di bahasa Indonesia ari-arinya. Makanya di saat sehabis kita lahir semuanya itu kalau orang Jawa dirumat Mas, dirumat. Tata caranya sendiri-sendiri, ada yang gini macam-macam tata cara orang Jawa macam-macam. Itu karena untuk mengenang kalau si bayi di dalam itu telah diiringi, telah ditemani dari 4 itu fisiknya yang dirumat, kemudian dia ditanam di tanah, terus dirumat dengan tatanya secara sendiri, tapi itu fisiknya. Tapi energinya, frekuensinya atau gampangannya uripe dhewe itu masih akhirnya masuk ke dalam diri kita. Yang setiap orang itu punya 4 nafsu itu tadi. Kita punya amarah, kita punya luamah, kita punya sufiah, dan punya mutmainah. 2 ini bagus semua dan 2 ini yang kurang bagus. Amarah itu kan juga tidak bagus Mas. Luamah itu nafsu yang jadi selalu ingin lebih, dikasih segini masih kurang, dikasih segini masih kurang, terus pengen terserakah namanya. Terus sufiah itu nafsu itu sebenarnya nafsu yang baik Mas. Pengennya itu selalu dekat dengan Gusti, melupakan pekerjaan, melupakan ini, pokoknya pengen nyaman dengan Gusti. Oh, artinya yang nafsu yang arahnya ke situ kan, nafsu kan luas artinya ya Pak. Terus mutmainah itu sama bagusnya nafsu selalu pengen beribadah, tapi nanti akan menimbulkan misalnya kan, aku ibadahnya wis oke, wah tak tambahin aku lah, itu akhirnya menimbulkan ria. Sebenarnya ini bagus semua, cuma nggak boleh terus kita ambil yang putih, itu nggak boleh. Yang kita tinggikan yang putih itu nggak boleh, mentang-mentang itu bagus, itu kita yang tinggalkan putih terus lainnya ditinggalkan, nggak boleh. Atau kita tinggikan yang merah terus nggak boleh. Nah itu 4 itu harus seimbang. Berarti sebagai contoh gini Pak Pur, ada orang kok itu sukanya hawane kemrungsung, nesunan gitu, berarti itu yang menguasai, salah satu yang merah itu tadi gitu, yang baru merah. Oh gitu. Terus ada orang yang pengen Kak jenengan mesti kaedit sampai ini kurang. Wah, kayak aku saiki wis dadi supervisor. Bar supervisor aku kudu ngene kabeh, kudu tak kuasani, itu adalah nafsu luamah. Masuknya di luamah yang hitam. Makanya disimbulkan ke sini mangan terus. Oh gitu. Nah, keempat nafsu itu semuanya harus seimbang. Siapa yang menyeimbangkan diri kita? Jangan sampai pancer gitu. Pancernya itu kita. Yang mengontrol. Itu yang mengontrol itu kita. Kita sebagai hakim atau kita sebagai kusir. Kalau di Jawa banyak, misalnya jenengan ke tempatnya orang ada lukisan kuda 4, warnanya 4 dan ada kusirnya. Itu sebenarnya dari simbol dari keyakinan. Berarti orang itu masih mempercayai hal ini. Nah, kusirnya itu adalah diri kita. Oh, sing abang kok kayak kebanteran rada dialon ki. Oh, sing putih kok kebanteran rada dialon. Jadi ben seimbang, lakune seimbang, Mas. Saiki nek misale sampean nggo kereta jarane 4 nih ya, jarane 4. Sing merah buanter dhewe keretane, sing padahal sing 3 ora. Lah kan dadine dalane kayak gini-gini, makanya harus seimbang, lakune harus seimbang seperti itu. Untuk menyeimbangkan juga butuh proses ya, pembelajaran. Butuh proses, butuh pembelajaran. Kita semua memang harus belajar dan kita baru belajar dan harus tetap belajar. Untuk keseimbangan sendiri pun sebetulnya kita selalu diajari oleh alam, Mas. Karena dalam hidup kita yang masih hidup seperti kita masih hidup, ini tidak lepas dari siang maupun malam. Tidak lepas dari terang dan gelap. Di situ kita diantaranya. Kita tidak bisa, wah aku pengen awan terus, nggak bisa. Nggak bisa ya. Wah aku pengen bengi terus, nek bengi so jeng-jeng, nggak bisa. Nah kita diantaranya itu, tapi kita yang mengendalikan. Misalnya contohnya gampangnya, aku kepanasan tak gawe payung.
wah aku kepetangan piye carane aku gawe lampu. Nah, itu hal-hal macam itu termasuk contoh sepele, Mas. Nah, pertanyaan dari Mbaknya itu arahnya ke situ atau arah pengen tahu apa Arahnya lagi? ke situ tadi Pak Pur. Pengen dijelaskan, oh ini kok ada sedulur papat lima pancer tuh apa yang dimaksud itu. Iya, Juga Pak Pur, saya pernah dengar itu kok kalau apa sedulur papat itu kok berwujud gitu. Iya, itu keyakinan kita kejawen seperti itu, Mas. Jadi berwujud itu seperti diri kita juga. Oh, karena Pak Pur, kalau berwujud seperti diri kita. Iya, misalnya jenengan arep metuki sedulure jenengan dhewe engko sing jedul malah aku berarti salah. Kok duduk kowe, duduk kuwi sedulur lah. Oh, gitu. Itu seperti jenengan tapi dia lebih. Aku wis ngerti jenengan iki ganteng, dhek itu ganteng nih. Ngoten Lebih bersinar nih macam itu. Tapi di saat mengko petuk sampean mungkin emosine sithik rada kegowo tapi ndelalah kepethuk nanti bukan jenengan tapi luwih kereng. Oh berarti tapi yang seimbang nanti dia lebih ganteng, lebih tenang, lebih. Wah itu tahapannya belajar itu. Juga harus ya Pak Pur ya. Tenanan lah carane sinau. Iya, kudu tenanan. Mas nek sinau ora tenanan rasa sinau. Kowe ini tenanan urung kecekel kok. Oh berarti itu kalau diwujudkan itu tergantung diri kita pas saat yang Pak Pur ngendika wow saat amarah berarti yang keluar. Iya, ini kan orang mungkin Mas di saat jenengan arep pengen metuki sedulur sampean masuk kan ya mungkin pasti gawe awake dhewe tenang biasane begitu tenang iso petuk kan tetep petuki ya nanti yang baik. Oh itu ya Pak Pur ya. Nah, gimana nih untuk apa penjelasannya seperti ini? Kira-kira Mbaknya tadi udah merasa puas apa belum ya? Kalau belum nanti bisa DM saya lagi lah. Atau bisa japri juga langsung Mas Angga juga bisa. Oke, untuk penjelasannya cukup. Apa ada tambahan lagi Pak Pur? Ditambah ya apa Mas? Nah, tapi masih banyak itu. Mungkin malah kesuwen mangke Pak Pur. Oh no. Jadi nak jelaske ngoten niku teng era-era sakniki kudu singkat, padat dan jelas. Jelas nggih. Berarti carane barang kuwi cilik watus dibuang-buang ora apa-apa wangel iki Mas. Gimana niku? Makane kan Pak Pur nak kesuwen ngoten niku kan biasane wah, suwe men pengen tunjuk poin. Pengen tunjuk poin mau. Carane barang ngono kuwi Mas. Cilik ning watus ngono. Jengkel iki ngono kuwi. Nggih. Berarti pun cukup mawon nggih Pak Pur nggih. Ya cukup ya ora. Oke, penjelasannya cukup sekian. Bisa apa kalau tanya-tanya lagi nanti bisa DM lewat Instagram, lewat Facebook atau komen di YouTube. Tapi jangan lupa di share, subscribe, like, dan notif loncengnya itu dipencet gitu ya. Oke, kerabat Nusantara, cukup sekian penjelasan dari beliau Pak Purwaji. Selamat bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.